bersuci. Yang kedua, anak-anakku semua diharapkan mampu untuk menyebutkan fungsi dari toharoh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tata cara bersuci dengan wudhu. Wudhu itu bersuci dengan menggunakan apa ya? Air. Ya, wudhu itu bersuci dengan menggunakan air. Ketika kita itu mau sholat, kita itu mau membaca Al-Quran, kita harus berwudhu terlebih dahulu. Ya, anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan LKS di halaman 8. Di situ ada tata cara bersuci yang pertama, yaitu wudhu ya. Ayo sekarang untuk membangkitkan semangat kita tepuk wudhu terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, rambut sampai telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Ya, itu adalah urutan wudhu ya. Yang pertama kita harus membaca niat wudhu. Ayo sekarang kita bersama-sama melafalkan niat wudhu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Oke. Kemudian setelah itu kita harus membasuh tangan kita. Membasuhnya sampai sela-sela ya. Sela-selanya juga dibersihkan. Kemudian setelah itu kita berkumur sebanyak 3 kali. Setelah itu kita istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam lubang hidung. Tujuannya agar tidak ada kotoran di dalam hidung. Setelah itu kita membasuh muka. Membasuh mukanya 3 kali ya. Setelah membasuh muka, kita membasuh tangan sampai siku 3 kali. Usahakan harus yang kanan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita membasuh rambut sekali saja
Ayo Mas Elba tidak memperhatikannya. Ayo, apa Mbak? Apa Mas Isyam? Kemudian tidak diyakini kalau air telah mengalir seluruh tanah itu siram air itu harus mulai dibalut dengan diiringi jari jemari tangan Ya, intinya ketika kita sudah meyakini air itu sudah ke seluruh tubuh kita, itu pakai jari jemari gitu ya. Nah, itu harus semuanya itu bersih. Oke Mbak Laila? Ya, harus semuanya itu terkena air. Ayo Mas Elba memperhatikan ya. Kemudian yang ketiga adalah tayamum. Tayamum itu bersuci menggunakan debu, tapi tidak debu yang banyak terus buat cuci muka, itu tidak ya. Tapi debu yang suci, debu yang menempel di meja, di tembok seperti itu ya. Nah, bagaimana cara caranya? Yang pertama itu membaca niat. Ayo baca niatnya. Nawaitu tayammum istibahatin sholati fardholillahi ta'ala. Gerakannya mudah sekali ya. Kita menepukkan tangan kita itu ke yang ada di dunia, misalnya meja ya. Kita tepukan. Setelah itu kita tepuk, kita tiup ya. Setelah itu buat dibuka terlebih dahulu. Itu sekali. Gerakan kedua, ambil tepukan lagi, tepuk, tiup. Untuk apa? Untuk tangan dari sini ke sini. Terus yang ke sini, yang ke sini. Seperti itu ya. Nanti ibu suruh kalian praktek wudhu dan praktek tayamum. Kemudian yang terakhir adalah istinja. Istinja itu apa ya? Istinja itu istilahnya cebok, kalian cebok itu. Jadi harus menggunakan air. Kalau tidak ada air bagaimana? Bisa menggunakan batu, terus menggunakan tisu. Itu sekurang-kurangnya 3 kali. Kan materi kita selanjutnya itu fungsi toharoh di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Yang kedua menjaga kebersihan ruang kelas. Ketika ruang kelas kita bersih seperti saat ini, belajar kita menjadi nyaman. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lingkungan tempat ibadah. Jadi ibadah kita tenang karena sudah bersih tempatnya. Kemudian menjaga lingkungan tempat umum karena tempat umum itu kan orangnya banyak, jadi harus dijaga kebersihannya ya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya? sebab-sebab kita diperbolehkan tayamum itu apa ya? Oke, Mbak Sadila di sini bertanya sebab diperbolehkannya tayamum itu apa? Yang pertama itu ketika tidak ada air, ketika tidak ada air. Yang kedua orang sakit yang dia tidak boleh kena air. Yang ketiga itu ada air, tetapi air tersebut itu sedikit jumlahnya. Bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat seperti minum, kemudian membuat makanan. Itu jadi kita di situ diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, sekarang ibu akan mengadakan permainan. Nah, sebelum kita memulai permainan, silakan kalian untuk mendiskusikan materi kita hari ini dengan teman sebangku kalian ya. Ibu akan membagikan kertas ya. Di dalam kertas ini silakan tuliskan satu pertanyaan mengenai materi yang terkait pada pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah anak-anak, waktu untuk menulis pertanyaan sudah habis. Silakan kertas kalian bentuk seperti bola. Kita akan main bola salju. Ayo, kalian buat seperti bola ya. Kemudian taruh di sini. Nah, mulai bermainnya seperti apa? Nanti salah satu mengambil, kemudian nanti kita menyanyikan lagu bacaan takbir. Tahu semua kan? Nah, yang mendapatkan bola salju tadi dia harus menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Oke, setuju? Setuju. Oke, kita mulai ya. Beri jarak sedikit. Sudah cukup. Nah, kita mulai dari Mbak Laila ya. Ayo kita sambil menyanyikan bacaan takbir ya. Satu, Mbak Laila dilempar ke Mbak Sada, Mbak Sadila, kemudian Mas Yoga dan seterusnya ya. 1, 2, 3.
diperbolehkannya tayang? Oke, syarat diperbolehkannya tayang. Jawabannya adalah tidak ada air, sakit, ada air tapi sedikit. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Sasha. Baiklah, sekarang Ibu akan mengambil nilai fakta kalian dari fakta tayamum ya. Lakukan dengan benar. 1, 2, 3. Ya, lain kali dilakukannya lebih hati-hati lagi, tidak usah tergesa-gesa ya. Kita telah mempelajari mengenai tata cara bersuci, ada wudhu, mandi, tayamum, dan istinja. Kemudian kita juga mempelajari fungsi toharoh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas di rumah silakan kalian kerjakan LKS halaman 15. Itu adalah bab mengenai tata cara bersuci. Nanti akan Ibu ambil nilai ya. Untuk itu dikerjakan secara baik-baik, oke? Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, sekarang silakan membaca doa dipimpin oleh silakan duduk siap gerak berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari sekian. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang.